Tujuan pembelajaran adalah mengetahui bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lihat di layar monitor kalian, nampak bagian-bagian tumbuhan, ada akar, batang, buah dan biji, kemudian daun, serta bunga. Berikut adalah gambar akar, fungsi, serta jenis-jenisnya. Fungsi akar yang pertama adalah menyerap air, mineral, dan zat-zat makanan dari dalam tanah, kemudian dikirim ke daun dan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, mengokohkan berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penyimpan cadangan makanan pada umbi akar, contoh singkong, wortel, dan lobak. Yang keempat, sebagai alat respirasi atau bernafas, contohnya adalah tumbuhan bakau. Yang berikutnya adalah macam-macam akar. Yang pertama adalah akar serabut. Tidak memiliki akar utama, dimiliki oleh tumbuhan monokotil, tumbuhan berkeping biji tunggal, contohnya rumput, kelapa, atau jagung. Yang kedua adalah akar napas atau udara. Tumbuh keluar dari batang bagian bawah, berfungsi untuk bernapas, contohnya pada tumbuhan bakau, pandan, dan anggrek. Yang ketiga adalah akar tunggang. Memiliki akar utama yang tumbuh lurus ke bawah dan di akar utama muncul cabang-cabang akar. Contohnya seperti pada tumbuhan mangga atau tomat. Yang keempat, akar gantung, tumbuh dari bagian atas batang dan tumbuh ke arah tanah. Contohnya adalah pohon beringin. Yang kelima adalah akar pelekat, tumbuhan di sepanjang batang. Contohnya seperti tumbuhan sirih. Yang keenam, akar tunjang, untuk menunjang atau memperkokoh berdirinya tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan bakau. Berikut yang kita bahas adalah batang. Batang memiliki bagian-bagian dan fungsi tertentu. Selanjutnya adalah struktur atau bagian-bagian batang. Simak baik-baik. Pembuluh tapis mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Pembuluh tapis teratur dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Namun, pembuluh tapis tidak teratur dimiliki oleh tumbuhan monokotil. Lihat pada tabel yang kedua, pembuluh kayu untuk mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun. Pada anak panah yang ketiga, kambium dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Sedangkan yang terakhir atau kulit luar itu namanya adalah kulit kayu atau bagian terluar dari batang. Nah, itulah struktur penyusun dari bagian-bagian batang. Yang berikutnya adalah fungsi batang. Yang pertama adalah memperkokoh tubuh tumbuhan sehingga terdapat bagian tengah yang keras atau disebut jantung kayu. Yang kedua, pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Dan yang ketiga, sebagai alat pernapasan terjadi di bagian batang yang disebut dengan lentisel. Fungsi yang keempat, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya seperti pada tumbuhan tebu, sagu, dan enau. Yang kelima, sebagai tempat penyimpanan cadangan air, contohnya kaktus. Dan yang keenam, sebagai saluran udara, batang berongga, contohnya tumbuhan air seperti bunga teratai. Selanjutnya adalah gambar buah. Buah adalah hasil proses pembuahan. Buah juga bisa digunakan untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya mangga, jeruk, alpukat, jambu, pisang, dan lain sebagainya. Biji adalah bagian dalam dari buah yang diselimuti oleh daging buah. Selanjutnya adalah daun. Bagian-bagian luar, kemudian ada fungsi daun, kemudian bagian
bagian dalam daun. Nanti kita akan bahas secara rinci. Lihat slide berikutnya. Lihat bagian-bagian luar daun. Perhatikan dan amati. Yang pertama di bagian bawah itu ada tangkai daun. Kemudian diikuti dengan tulang daun. Kemudian ada yang disebut dengan urat daun. Yang berupa lembar-lembar itu dinamakan permukaan daun. Nah, sekarang kita ke fungsi daun. Fungsi daun yang utama adalah memproduksi makanan melalui proses fotosintesis, yaitu proses menyerap karbon dioksida atau dilambangkan dengan CO2 dan mengeluarkan oksigen dengan lambang O2 serta uap air dilambangkan dengan H2O. Nah, berikutnya adalah bagian-bagian dalam daun. Yang pertama adalah lapisan epidermis atas. Kemudian ada yang namanya sel tiang. Terdapat kloroplas yang berisi klorofil. Kemudian ada yang namanya bunga karang. Terdapat kloroplas yang berisi klorofil. Berikutnya adalah sel epidermis bawah. Terdapat stomata atau mulut daun yang berfungsi untuk bernafas. Setelah membahas daun, kita lanjut ke membahas bagian-bagian bunga dan fungsi-fungsi bunga. Amati bagian-bagian bunga di monitor kalian. Yang bagian bawah ada tangkai bunga, kemudian naik ke atas ada yang namanya kelopak bunga, kemudian yang merah itu adalah mahkota bunga, kemudian yang tangkai kuning itu dinamakan putik atau disebut dengan alat kelamin betina. Kemudian yang bagian puncak atas itu namanya benang sari atau biasa disebut dengan alat kelamin jantan. Nah, sedangkan fungsi bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Jika sudah memahami materi-materi ini, silakan mengerjakan soal-soal berikut. Yang pertama adalah fungsi akar bagi tumbuhan, yaitu A. Membuat makanan, B. Menyerap air, mineral, dan zat-zat makanan dari dalam tanah, C. Mengangkut zat-zat makanan, D. Perkembangbiakan. Soal yang kedua, akar pada pohon beringin termasuk akar A. Gantung, B. Udara atau napas, C. Tunjang, D. Pelekat. Hal yang ketiga adalah bagian bunga yang indah dan berfungsi untuk menarik serangga adalah A. Mahkota bunga, B. Tangkai bunga, C. Benang sari, D. Kelopak bunga. Soal yang keempat adalah tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada buah adalah A. Alpukat, B. Wortel, C. Tebu, D. Kaktus. Yang kelima, bagian batang yang berfungsi untuk bernapas disebut A. Pembuluh tapis, B. Pembuluh kayu, C. Kambium, D. Lentisel. Soal yang keenam, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat pengangkut adalah A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Biji. Soal nomor 7. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau berlangsung di A. Akar, B. Batang, C. Daun, D. Biji. Perhatikan gambar bunga di samping. Putik ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Soal nomor 9. Alat kelamin jantan pada bunga yaitu A. Putik sari, B. Serbuk sari, C. Mahkota bunga, D. Kelopak bunga. Soal nomor 10. Sel hijau daun disebut A. Epidermis atas, B. Lapisan bunga karang, C. Stomata, D. Klorofil. Adalah soal isian. Nomor 11. Bagian paling bawah dari tumbuhan yaitu titik-titik dan dibedakan menjadi titik-titik yang terdapat pada tumbuhan monokotil serta titik-titik yang terdapat pada tumbuhan dikotil. Soal nomor 12. Pada bunga anggrek dijumpai akar titik-titik yang berfungsi untuk menempelkan daripada tumbuhan yang ditumpanginya, sedangkan tumbuhan bakau mempunyai akar titik-titik karena hidup di lumpur yang kekurangan oksigen. Soal nomor 13.
Pada bagian batang tumbuhan dikotil terdapat titik-titik yang membedakan dengan tumbuhan monokotil. Pada bagian batang juga terdapat lubang untuk pernapasan yang disebut dengan titik-titik. Soal nomor 14. Daun hijau merupakan organ untuk membuat makanan. Proses pembuatan makanan tersebut disebut proses titik-titik. Proses ini membutuhkan titik-titik dan menghasilkan titik-titik untuk bernafas. Karena tumbuhan bisa membuat makanan sendiri, maka tumbuhan disebut sebagai titik-titik. Soal terakhir, titik-titik merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan yang mempunyai perhiasan berupa titik-titik dan titik-titik serta alat kelamin. Alat kelamin jantan disebut titik-titik, sedangkan alat kelamin betina disebut dengan titik-titik. Terima kasih telah menyelesaikan soal kuis yang diberikan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.